Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa kehidupan yang kita jalani ini semua atas anugerah Tuhan dan semua juga karena perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab Tuhan kita itu melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti tema kita hari ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya akan bacakan dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop daripada ayat ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam perikop ini dijelaskan ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria. Dikatakan di dalam ayat 26 dan 27, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dan ini adalah pertemuan antara malaikat Gabriel dengan Maria. Dan ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, malaikat Gabriel berkata kepada Maria dalam ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, jadi pembicaraan malaikat Gabriel dengan Maria, bahwa Maria beroleh kasih karunia daripada Tuhan, bahwa Maria akan mengandung bayi dari Roh Kudus, yaitu bayi Yesus. Dan kita tahu bersama, menurut pemikiran daripada Maria, ini adalah pemikiran secara manusia, dan itu benar, dan tidak mungkin bagi seorang yang masih perawan akan mengandung. Ini yang dikatakan oleh Maria. Tetapi sudah dijelaskan tadi dalam ayat yang kita baca tadi, Gabriel menjelaskan semuanya dengan detail bagaimana proses itu akan terjadi. Dan perlu kita pahami di sini, Maria masih ragu, sehingga akhirnya malaikat Gabriel berkata kepada Maria dalam ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ini adalah perbuatan Tuhan, karya Tuhan, dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa melalui kehidupan Maria, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan ke dalam dunia ini. Dan kita melihat bagaimana respon Maria. Dalam ayat 38 dikatakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah malaikat Gabriel berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada lagi perdebatan dari Maria terhadap malaikat Gabriel. Tapi dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba di hadapan Tuhan. Dia menerima semua keputusan Tuhan tersebut. Dia menerima apapun yang akan Tuhan kerjakan, dia terima di dalam kehidupan dia. Sehingga dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu
itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya mau berkata kepada kita, kalau kita mau mengalami hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan dan tidak perlu berdebat dengan Tuhan, tetapi kita tempatkanlah diri kita sebagai hamba Tuhan. Hamba yang benar-benar berserah penuh kepada Tuhan dan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Biarlah apa yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat perkara-perkara yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesulitan memang kita alami, masalah memang kita alami, bahkan sampai hari ini pandemi juga belum selesai. Tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk melenyapkan pandemi ini semuanya. Yang perlu adalah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan tetap menyelamatkan kita dari segala pandemi yang terjadi ini. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sebab bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu, persoalan kami, pergumulan kami, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami mau melihat dan kami mau menerima segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan pertolongan, berkat-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.